Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Geri Ananta dari kelas Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara merancang data warehouse menggunakan fitur Power Query dan Power Pivot di Microsoft Excel. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama, kita identifikasikan kebutuhan warehouse. Misalkan kita diminta menyediakan basis data untuk pengambilan keputusan efisiensi operasional cabang toko di seluruh Indonesia. Untuk itu kita unduh dulu data website utamanya, yaitu cabang toko XLX. Misalkan di sini ada contohnya, di download. Sebelum merancang data warehouse, data wajib kita bersihkan terlebih dahulu. Teknik detailnya bisa dilihat video sebelumnya. Untuk kali ini akan saya percepat, ringkasannya akan ditampilkan di layar. Baik, setelah data bersih, kita mulai perancangan warehouse dengan mengidentifikasi mana atribut dimensi dan mana atribut fakta. Nah, untuk dimensi itu adalah informasi deskriptif atau kategori seperti kota, provinsi, tanggal buka, status operasional, dan manajer toko. Sementara itu untuk atribut fakta, kita ada ID cabang, nama cabang, alamat, tanggal timestamp, luas toko, jumlah karyawan, dan target penjualan bulanan. Langkah berikutnya, buat sheet terpisah untuk tabel fakta dan masing-masing dimensi. Di setiap sheet dimensi, tambahkan kolom baru di paling depan untuk surrogate key, misalkan ID kota, lalu isi pengkodean unik seperti kota 001 hingga bawah. Selanjutnya, urutkan data clean berdasarkan ID cabang dari A ke Z. Buat kolom baru di dimensi di sebelah kolom dimensi. Contohnya ini di kolom dimensi kota. Kota tadi termasuk kolom dimensi, kita insert, masukkan kolom 1. Nah, lalu kita gunakan rumus XLOOKUP untuk mengganti teks deskriptif dengan ID. Lakukan hal yang sama kepada dimensi kolom yang lainnya. Terakhir, urutkan tabel fakta menurut A to Z. Lalu insert semua ID dimensinya yang sudah di XLOOKUP tadi ke dalam tabel fakta. Lakukan hal yang sama kepada dimensi kolom yang lainnya. Jika data sudah terencode, sekarang kita bentuk relasi antara tabel. Tambahkan semua sheet dimensi dan tabel fakta ke data model melalui tab Power Pivot dengan klik Add to Model, lalu jangan lupa rename setiap tabelnya. Masuk ke menu Design, klik Create Relationship, lalu hubungkan primary key di tabel dimensi dengan foreign key yang sesuai di tabel fakta. Bentuk relasi ini bisa kita tinjau secara visual di diagram view. Di sini kita bisa menginterpretasikan hubungannya. Contohnya tabel cabang berlokasi di tabel kota. Sampai titik ini, data warehouse berbasis Excel telah berhasil dibuat. Jika ada pembaharuan data baru di masa mendatang, kita terapkan konsep ETL, Extract, Transform, Load, yaitu mengambil data mentah, membersihkan dan menyesuaikan format pengkodeannya, lalu memuatnya ke dalam warehouse. Dengan sistem ini, data perusahaan siap diolah menjadi laporan analitis yang akurat untuk mendukung efisiensi operasional cabang di seluruh Indonesia. Sekian demonstrasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.